Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita kembali lagi dengan belajar masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran 6. Langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia. Kamu pastinya sering melakukan berbagai aktivitas. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas, kita melakukan banyak gerak. Baik itu menggerakkan badan, berlari, maupun berjalan. Kemampuan untuk bergerak kemana saja merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan aktivitas berikut. Ini ya, aktivitas anak-anak sedang bermain bola basket. Tahukah kamu apa yang sedang anak-anak itu lakukan? Ya, mereka sedang bermain bola basket di lapangan sekolah. Basket adalah salah satu kegiatan olahraga yang dapat membuat badan menjadi sehat dan bugar. Saat melakukan permainan bola basket, mereka akan menggerakkan tubuh sehingga mencetak poin. Anak-anak akan berlari mengejar lawan. Tidak hanya itu saja, mereka akan menggerakkan badan dan tangan untuk melempar dan menangkap bola dengan teman satu tim. Mereka akan menggerakkan badan dan menggiring bola sehingga tidak diambil oleh pihak lawan. Ketika mendekati keranjang basket, mereka akan melemparkan dengan menggunakan kedua tangan. Ketika melakukan aktivitas ini, kita akan bergerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita juga menggerakkan tangan dan anggota tubuh. Ketika bermain, kita harus mematuhi aturan yang ada. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan sama-sama. Nanti kalian silahkan ditulis di buku ya, di buku latihan kalian. Itu halaman 19 ya, yang latihannya. Nomor 1. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh kegiatan permainan basket tersebut ya? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk itu ada berkembang biak, tumbuh, kemudian bergerak, apalagi bernafas, makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Berarti yang kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa yang ditunjukkan dengan bermain bola basket? Ya, jawabannya adalah makhluk hidup dapat bergerak. Kemudian nomor 2, sebutkan anggota badan yang digunakan saat bermain permainan bola basket. Apa aja yang digunakan? Ya, yaitu kaki dan tangan. Kaki untuk berlari dan tangan untuk melempar bola. Kemudian nomor 3, bagaimana cara pemain menghindari lawan? Yaitu dengan cara berlari. Kemudian nomor 4, bagaimana cara pemain mencetak poin pada permainan bola basket? Jadi berdasarkan teks di atas ya, maka dengan melemparkan bola ke keranjang bola basket ya tentunya. Nah, nomor 5, tuliskan kalimat pada teks tersebut yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jawabannya saat melakukan permainan basket, mereka akan menggerakkan tubuh sehingga dapat mencetak poin. Nah, silakan ditulis di bukunya masing-masing ya, di buku LKS-nya. Kemudian di sini Ibu sudah membuat rangkuman tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup tuh ada apa aja? Yang pertama bergerak. Nah, contohnya bergerak itu manusia menggunakan tangan dan kaki. Kalau kupu-kupu dengan apa? Sayap. Kemudian kalau katak dengan apa? Melompat dengan keempat kakinya ya. Kemudian kalau misalkan apa lagi? Ikan, misalkan ikan dengan siripnya. Kemudian yang kedua yaitu bernapas. Nah, manusia dan hewan mamalia itu menggunakan paru-paru. Hewan mamalia itu apa? Ya, hewan mamalia itu hewan yang berkaki 4 ya. Misalkan kambing, sapi. Nah, itu menggunakan paru-paru. Kemudian kalau serangga itu menggunakan trakea bernapasnya. Kemudian kalau tumbuhan menggunakan stomata, ya namanya itu. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu apa? Ya, bertambah tinggi dan bertambah besar.
Contohnya kita sebagai manusia dari bayi, kemudian bisa duduk, merangkak, kemudian berjalan, dan tumbuh remaja, kemudian dewasa dan tua. Itu yang dinamakan dengan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat yaitu berkembang biak. Yang berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Nah, di sini ada manusia dan hewan mamalia. Tadi hewan mamalia itu hewan yang melahirkan ya, atau berkaki 4, melahirkan ya. Melahirkan ini disebut vivipar ya, nama biologinya itu vivipar. Kemudian unggas. Unggas itu apa? Ya, hewan yang berkaki 2, yaitu dengan bertelur atau ovipar. Kemudian iguana dan kuda laut itu bertelur dan melahirkan, yang disebut juga dengan ovovivipar ya. Kemudian tumbuhan bisa berkembang biak atau bertambah banyak ya, dengan biji, kemudian tunas, stek, okulasi, dan spora. Ini untuk okulasi dan spora, stek itu belum kita pelajari ya, hanya untuk sekedar kalian tahu aja. Kemudian yang kelima itu makan dan minum. Ya, kita memerlukan makanan dan air untuk bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan juga air. Hewan juga sama, memerlukan makanan dan air. Kemudian yang keenam itu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu apa? Contohnya pada daun putri malu, itu akan menguncup jika disentuh. Nah, itu yang dinamakan peka terhadap rangsangan. Nah, silakan kalian catat di buku catatan kalian ya untuk rangkuman ini supaya lebih gampang dalam mengingat. Kemudian selanjutnya yaitu muatan PPKN, bersyukur kepada Allah. Banyak hal yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri. Allah telah memberikan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia. Banyak cara bersyukur yang dapat kita lakukan serta tunjukkan. Misalnya, saat kita bersyukur akan makanan yang kita makan dengan cara menjaga kebersihan makanan, yaitu dengan cara ditutup ya makanannya. Kemudian tidak jajan sembarangan ya, itu cara menjaga kebersihan makanan. Kemudian makan secukupnya dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu. Kemudian tidak hanya bersyukur tentang makanan saja, kita juga harus bersyukur akan udara di sekitar kita. Setiap hari kita butuh udara untuk kita bernafas. Udara merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya udara, makhluk hidup tidak akan hidup. Kita dapat bersyukur dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan menanam banyak pohon di sekitar supaya lingkungan memiliki udara yang bersih. Nah, jadi kalau di sekitar kita udaranya bersih atau banyak pohon, itu udaranya akan bersih ya. Kemudian Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Makhluk hidup dapat melihat silaunya matahari dengan menggunakan mata. Mata adalah alat indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, kita dapat melihat banyak hal. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan mata. Kita tidak hanya menjaga mata saja, akan tetapi juga kesehatan tubuh dengan selalu rajin berolahraga dan menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh. Nah, ini ya. Kemudian kita selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam contoh bersyukur kepada Allah yang berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga dapat melakukan sikap lainnya selain bersyukur, misalnya rajin sholat dan menghormati antar umat beragama. Ya, ini pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu selalu dengan bersyukur. Kemudian selanjutnya, nah di buku kalian dibuka halaman 20 ya. Di situ latihannya halaman 20. Tuliskan benar pada sikap yang menunjukkan rasa syukur. Tuliskan salah pada yang bukan. Yang nomor 1. Udin dan teman-temannya menanam pohon di sekitar sekolah. Ya, benar. Supaya apa? Supaya
udara di sekolah menjadi bersih, rindang ya, banyak pohon. Kemudian nomor 2, sebulan sekali Nita berkumpul dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Nita sangat menyayangi mereka, benar. Nah, ya kita selalu harus bersyukur karena kita mempunyai keluarga. Kemudian nomor 3, Guntur langsung mengambil makan setelah bermain di luar rumah. Salah ya, harusnya Guntur menjaga kebersihan dulu, yaitu dengan mencuci tangannya dulu, baru mengambil makan. Nah kalau sehabis main kita langsung makan, nanti iya banyak penyakit, ya nanti kita bisa sakit, diare ya. Kemudian yang 4, sepulang sekolah, Udin sangat lapar. Ia mengambil makanan yang sangat banyak dan tidak menghabiskannya. Salah ya. Nah, kita itu harus makan sesuai dengan perut kita. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit. Nah, dan tidak menghabiskannya ini tidak boleh. Itu namanya mubazir. Kita harus menghabiskan makanan kita. Kemudian nomor 5. Nah, ini nomor 4 salah ya. Kemudian nomor 5, Dika senang sekali bermain game di telepon genggam kakaknya. Dika bermain sangat lama sampai matanya lelah. Ini merupakan sikap bersyukur bukan? Bukan ya, salah. Harusnya Dika dapat menjaga kesehatan mata. Nah, ini juga terutama untuk kalian. Nah, HP untuk sekarang itu digunakan hanya untuk belajar ya, belajar online ya. Tidak untuk bermain game secara berlebihan. Tidak untuk bermain apa sekarang itu TikTok atau apa ya, kalian masih kecil ya. Nah, seharusnya HP itu yang orang tua kalian pinjamkan itu harus digunakan dengan baik, tidak boleh terlalu lama atau lagi main game ya, itu dapat merusak otak ya. Nanti kalian keingetnya game aja, pelajarannya bisa dilupakan ya. Itu pesannya. Kemudian selanjutnya muatan matematika, yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya selesaikan dengan cara yang dipelajari. Contohnya, ayah membeli bibit ikan lele sebanyak 2.523 ekor. Keesokan harinya, ayah membeli lagi bibit ikan lele sebanyak 1.345 ekor. Nah, berapa jumlah semua bibit ikan lele ayah? Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan kalimat matematika dulu. Jumlah berarti dijumlahkan, ditambahkan ya. 2.523 ditambah 1.345 sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan dengan cara bersusun pendek ya. Jangan lupa tempatkan lurus ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Langsung saja. 3 tambah 5 berapa? 8. Kemudian 2 ditambah 4 berapa? 6. Kemudian 5 ditambah 3 berapa? 8. Dan 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, jadi berdasarkan penjumlahan ini, jadi jumlah semua bibit ikan lele ayah adalah 3.868 ekor. Paham sampai sini ya? Kemudian, nah di sini ada latihannya. 2 saja. Yang nomor 1, Paman memiliki 1.230 ayam di peternakannya. Besok Paman akan membeli lagi 2.100 ayam. Berapa jumlah ayam yang akan Paman miliki? Nah, silakan kalian jawab ya. Pertama, buat dulu kalimat matematikanya, kemudian dijumlahkan sesuai dengan cara yang telah dipelajari, yaitu bersusun pendek. Kemudian, nomor 2, suatu hari perusahaan roti memiliki persediaan telur ayam sebanyak 4.550 butir telur. Besok mereka akan menambah 3.225 telur lagi untuk persediaan. Berapa jumlah persediaan telur perusahaan tersebut? Nah, silakan kalian jawab ya di buku kalian masing-masing. Ini di buku latihan ya. Ya, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah,
Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.